Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat sekalian, kita akan sama-sama belajar tasrif istilahi. Kita akan fokuskan belajar secara sederhana dari sulasi mujarrad. Di video sebelumnya, istilah dari tasrif ini sudah dijelaskan. Nah, karena yang akan kita pelajari adalah tasrif istilahi, maka secara langsung tasrifnya itu ke pinggir ya. Ke pinggir dari fi'il madi berubah ke fi'il mudhari. Berubah lagi ke masdar, berubah lagi ke ismul fa'il, berubah lagi ke ismul maf'ul, berubah lagi ke fi'il amar, berubah lagi ke fi'il nahi, berubah lagi ke ismul zaman, berubah lagi ke ismul makan, kemudian berubah ke ismul alah. Perubahan ini disebut istilahi. Sedangkan kalau perubahan masih di fi'il madi seperti ini, darosa ini fi'il madi. Dari darosa sampai ke bawah ya. Darosa, darosa, darosu, darosatat, darosat, darosata, darosna. Nah, ini disebutnya lugawi. Nah, tasrif istilahi ini seperti ini. Jadi ke pinggir ya. Dari fi'il madi, kemudian fi'il mudhari, kemudian fi'il masdar, kemudian fi'il ismul fa'il, ismul maf'ul, kemudian fi'il amar, fi'il nahi, kemudian ismu zaman, ismul makan, dan ismul alat. Oke. Semua teori itu mudah sebenarnya, tinggal kita praktek ya. Kita misalkan punya satu kata, kita punya satu kata qiraah. Qiraatan. Nah, qiraatan. Qiraatan adalah masdar, artinya membaca. Secara arti ini membaca. Membaca. Makanya kalau baca Quran disebut bahasa Arabnya qiraatul Quran. Baca buku qiraatul kutub. Membaca hati qiraatul qulub. Dan seterusnya. Bagaimana caranya dari kata membaca ini ingin berubah secara istilahi menjadi kata-kata yang lain dari masdar sampai isim alat. Maka kita langsung berlatih. Slide berikutnya kita buat langsung di sini ya. Dari qoro'a. Qoro'a. Fi'il madi ini qoro'a. Fi'il mudhari'nya yaqra'u. Masdarnya tadi sudah qira'atan. Sudah ini. Fi'il madi, fi'il mudhari', masdar. Sekarang ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu adalah pelaku ya. Pelakunya. Tapi bukan nama orang langsung ya, tapi ini pelaku yang dibentuk dari kata yang lain. Maka pelaku pembacaan itu dibentuk menjadi qori'un. Qori. Pembaca Quran qori'ul Quran. Pembaca kitab qori'ul kitab.
Yang dibaca disebutnya makro. Ini ismul maf'ul. Ismul maf'ul itu objeknya. Kemudian kalau kita ingin menyuruh, maka gunakan iqra. Bacalah. Seperti Rasulullah SAW pernah diperintah malaikat Jibril untuk menyebut iqra. Nah, kalau kita melarang, maka pakai la nahi. La takro. Kalau waktunya makro, makroan, waktu dan tempat, makroan, makroan, mikroan. Mikroan. Nah, sudah ya. Ini yang disebut dengan tasrif istilahi. Kata yang lain, misalkan apa? Katanya misalkan kata tadi membaca ya, sekarang coba kita menulis. Menulis asalnya dari kata kitabah. Kitabatun. Kemudian dibentuk ke fi'il madhi menjadi kataba. Fi'il mudhari'nya yaktubu. Penulis menjadi katib. Ada istilah ya katibu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para penulis atau penulis yang diperintahkan Rasulullah untuk menulis surat atau menulis wahyu. Kemudian tempat menulis atau tulisan ya. Tulisan itu yang ditulis maktab. Tulislah uktub. Uktub. Jangan nulis la aktub. Tempat menulis maktaban. Maktab. 2 kali sama tempat waktu menulis. Alat menulisnya miktab. Baik. Ya. Kita kasih contoh lagi, satu lagi ya. Kita buat dulu di sini. Oke. Kita misalkan buat di sini untuk kata menyapu. Menyapu itu adalah kansan. Nah, kemudian dari kata menyapu kita buat ke fi'il madhi setelah menyapu. Berarti kanasa. Sedang atau akan menyapu yakni su. Orang yang menyapu kanisun.
Sapuan, yang disapukan, nasun, yang disapukan itu biasanya apa? Sampah ya. Kemudian sapulah, iknis. Jangan menyapu, lataknis. Tadi kurangnya tak boleh gir. Isim samanya maknas. Maknas lagi, kemudian miknasah. Miknasatun. Jadi miknasatun ini alat untuk menyapu disebutnya ya sapu ya. Makanya miknasah ini ya sapu. Alat untuk menyapukan sampah atau yang lain. Miknasah. Oke, ini salah satu contoh yang bisa diikuti. Silahkan untuk selanjutnya kita akan terus berlatih sorof ya, agar kita memahami dasar-dasar kata itu dengan jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.